kamu dengan sangat mudah membuat dia jatuh cinta. Jadi ini adalah fun reading untuk memboost energi positif dan memberikan energi healing. Jadi mohon bijak dalam informasi yang aku berikan. Dan kalau misalnya kamu mau claiming energinya, nonton dari awal sampai akhir. Untuk kalian yang baru channel aku, hai, gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri? Sebutkan pertanyaannya dalam hati. Sebutkan pertanyaannya dalam hati. Nah, kalau kamu bingung pertanyaannya apa, itu ada di judul, kamu tinggal sebutin aja. Dan kalau misalnya nanti aku ngomong soal zodiak, cek sama resume Venus and Very Rising, oke? Untuk disclaimer lainnya ada di bawah. Jadi kita langsung lihat energi kamu ya, baru nanti aku lihat energinya dia. Terus red card, angel of power, like I think it's just Just red guide, angel of power, like I think it's just mission and protection to set up give mission and protection. Energi kamu saat ini. Kamu adalah orang-orang yang sensitif. Jadi kadang-kadang suka ngerasa sedih atau ngerasa galau, tapi coba diolah dulu ya, itu perasaan kamu atau perasaan orang lain. Karena kalau orang sensitif atau empath itu biasanya bisa menyerap apa yang orang lain rasakan. Nah, yang aku lihat saat ini sebenarnya kalau lingkungan sekitar sangat suportif, lingkungan luar kamu ya, gitu, bukan individu, bukan diri sendiri. Jadi di luar sana tuh banyak banget orang-orang yang care, sayang sama kamu. Cuman gara-gara banyak anxiety, banyak kecemasan berlebih, atau gara-gara kebanyakan terlalu overthinking gitu, makanya tidak bisa melihat itu, tidak bisa melihat anugerah itu gitu. Padahal rezeki itu bukan konsepnya uang aja. Rezeki itu juga masuk ke dalam konsep yang orang-orang hadir dalam hidup kita, memberikan kita support, memberikan kita kebahagiaan gitu. Tapi kalau hanya dilihat dari negatifnya, kita tidak melihat ada anugerahnya gitu dari apapun yang kita hadapin, makanya tidak akan terlihat gitu. Mau ngomongin jodoh kayak, mau ngomongin soal cinta, mau ngomongin soal keluarga, teman-teman gitu, kita ngelihat nih hanya aduh ada orang jahatin aku gitu, hanya overthinking gara-gara itu gitu, atau hanya cemas gara-gara hal itu, bahkan atau trauma-trauma di masa lalu, kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul. Nah, karena banyak kekhawatiran, akhirnya termanifestasi gitu beneran gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu. Yang senatural mungkin hadir dalam kehidupan kita malah orang-orang baik. Nah, di sini dari energi Page of Wands, saran dari aku karena punya semangat nih luar biasa semangatnya. Jadi fokuskan semangat kamu untuk belajar. Dari Page of Wands itu haus akan mendapatkan ilmu gitu. Mau kamu baca buku, mau itu kamu belajar dari orang lain. Nah, dari kamu banyak belajar, di situ banyak ide-ide cemerlang yang muncul. Jadi nanti kalau misalnya untuk perjalanan karir akan dipermudah kalau aku lihat, karena memang ada rasa semangat untuk belajar. Nah, di sini yang aku lihat kebanyakan yang ngomongin soal karir. Aku cuma bisa ngasih tahu karir kamu sebenarnya aman gitu, karena di sini kamu pun mampu untuk bekerja sama orang lain. Dan kalau kamu lihat di sini, inilah kemenangan loh gambarnya. Jadi ibaratkan ini kamu ada dua orang di bawah menopang kamu untuk sukses gitu. Jadi ibaratkan ada orang-orang sekitar atau lingkungan sekitar dan source atau sumber-sumber yang sangat mumpuni lah untuk membuat dirimu sukses. Asal jangan overthinking, karena overthinking bisa menjebak diri sendiri. Nah, tapi yang aku lihat tuh ada beberapa problem yang terjadi. Jadi problem macam-macam ya. Ada yang problem percintaan, ada yang problem yang soal pekerjaan, apapun itu gitu yang kamu hadapin dari masalah tersebut. Sebenarnya ini cara semesta dan Tuhan untuk membuka batin kamu gitu. Jadi lebih bisa gini ya ternyata gitu, bisa melihat artinya gitu. Kalau kita tidak bisa memahami makna apapun yang terjadi sama hidup kita, kita akan selalu bertanya kenapa gitu, malah hanya meratapi nasib. Nah, di sini dari energi The Queen of Cups di sini, biasanya kan Queen of Cups itu berhubungan sama perasaan, sama intuisi gitu. Cuman di sini kamu akan lebih damai lagi hatinya karena kamu mampu untuk merefleksi apapun yang terjadi gitu. So
energi kamu dilihat sebagai seperti itu. Jadi kalau yang aku lihat di sini, aku bakalan lihat dulu ya energi orang yang dengan mudah jatuh cinta sama dirimu. Di sini ada energi The Wheel of Fortune sama The Three of Cups. Kalau dari energi kamu, aku lihat ada Pisces, Scorpio, Cancer, Earth Sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Tapi semua di sini ada elemen ya. Cuman kalau aku ngomong soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising dan sifat dari zodiak tersebut. Karena di sini energinya kita korelasinya sama sifatnya. Jadi di sini ada water, earth, sebenarnya juga ada sedikit fire dan lebih banyak air. Jadi sebenarnya di sini ada tantangan nih dari batin kamu soal apa yang ada di kepala kamu. Jadi follow your heart, saran dari aku. Nah, sementara energi si orang ini ada energi Pisces, Scorpio, Cancer, strong banget, water sign-nya. Cuman kalau yang aku lihat di sini juga ada Libra, Gemini, Aquarius. Nah, energi dia itu lagi kebingungan karena dia tidak pernah merasakan apapun yang dia rasakan selama ini gitu. Jadi kayak semuanya sedang bertubi-tubi yang dia rasakan. Nah, akhirnya dia tidak melakukan pergerakan yang cukup signifikan kalau aku lihat. Dari energi The Wheel of Fortune memang lagi fokus sama karir, sama kehidupan. Dia ibaratkan ini adalah sosok orang yang kalau Tuhan memberikan cobaan apa, dia bakalan hadapin gitu. Jadi lebih banyak keikhlasan saat ini. Lagi santai sebenarnya energinya, jadi tidak banyak pergerakan. Dan yang aku lihat dia lebih banyak menikmati keadaan sama teman-teman atau having fun with friends gitu. Dari energi The Three of Cups sendiri, ini bisa saja datang dari dunia pertemanan atau lingkungan sosial. Karena dari The Three of Cups sendiri, koneksi kamu ke dia itu bukan hanya kamu sama dia ketemu, enggak, tapi ada lingkungan sekitar juga yang involved di situ atau yang ada di dalam skenario kamu sama dia. Nah, dari energi The Wheel of Fortune, kalau kamu lihat ini yin and yang cukup balance dari segi lifestyle-nya dia, aku lihat soal hubungan spirituality duniawi cukup balance. Cuman secara energi, kalau kamu lihat di sini ada pohon yang ada buahnya, di sini ada pohon yang kering, ibaratkan. Jadi dia benar-benar menghadapi apa yang dia hadapin sekarang, tidak khawatir tentang masa depan, nggak khawatir tentang masa lalu, nggak cemas soal masa lalu. Dia ada di titik tengah. Jadi memang dia tidak bergerak kemana-mana gitu kalau aku lihat. Makanya dia berdiam. Nah, di sini kalau aku lihat lagi pengen sendiri untuk energinya saat ini karena dia tidak terlalu semangat untuk having connection atau relationship sebenarnya untuk saat ini gitu. Jadi kalau ngomongin soal percintaan, nah yang aku lihat kamu sama dia bisa tumbuh nih percintaannya. Yang tadi aku bilang ini tuh ibaratkan kayak musim gitu. Jadi ada kemaraunya, terus ada musim seminya gitu. Jadi kalau hubungan itu awalnya mungkin bisa berteman atau asing nih, stranger, terus berteman, terus tumbuh jadi sesuatu. Nah, ini adalah hubungan yang kayak gini. Cuman itu yang dia look forward juga sih dalam hubungan, dalam seseorang. Jadi dia tidak mau terburu-buru. So aku bakalan lihat siapanya. Nanti aku bakalan lihat juga kenapa ya kamu dengan sangat mudah buat dia jatuh cinta. Who's this person that so easy to fall in love with you? Kamu sama dia punya culture yang berbeda. Punya latar belakang atau adat istiadat yang berbeda gitu. Dan yang aku lihat di sini, dia tuh sosok orang yang protektif gitu, terutama sama orang-orang yang dia cintai. Cuman di sini ada Two of Swords 2 kali gitu energinya. Jadi kalau kamu lihat gambarnya, 2 pedang di tangan gitu. This person is very logic banget gitu orangnya. Jadi mungkin agak berbanding terbalik sama diri kamu yang menggunakan hati, menggunakan emotion dan batin. Sebenarnya dia pakai logika banget, tapi kadang-kadang dia juga merasa logikanya dia itu agak memenjarakan ya gitu. Jadi dia terperangkap sendiri sama logikanya. Dan kalau kamu lihat di sini, ini apa ini skillnya dia gitu. Karena banyak berpikir, tidak melakukan action, akhirnya dia kadang-kadang suka terjebak gitu. Nah, makanya kamu sama dia itu mungkin sering beda paham atau beda pendapat gitu. Nah, di sini progres dia untuk bisa menurunkan ego
itu bisa datangnya dari dirimu gitu. Jadi kamu orang yang memacu dia untuk bisa menurunkan egonya. Culture-nya sangat rich banget. Jadi adat istiadatnya tuh sangat kental banget, sangat andilnya sangat besar di kehidupannya dia ya. Walaupun dia kelihatan keras tuh di luar, tapi deep down dia tuh sosok orang yang sangat care banget sama kamu. Sayang banget sama kamu. Nine of Cups itu orang yang romantis gitu. Dia tuh romantisnya, misalnya ya gitu, kalau misalnya kamu kayak ngobrol sama dia mungkin akan memberikan sudut pandang yang tadi aku bilang pakai logika banget. Tapi ini orang tipe yang mencari tahu gitu. Contoh misalnya kamu suka bunga, kamu suka romantic dinner gitu, dia akan cari tahu gitu tempat yang kamu suka, bukan apa yang kamu suka, dan dia bakalan ngasih itu secara tiba-tiba. Jadi dari perkataannya dia sama actionnya dia itu kadang-kadang suka berbeda gitu, karena actionnya dia biasanya lebih manis, walaupun tindakan-tindakan dia itu bukan tipe tindakan yang kelihatan bucin banget, tapi orangnya romantis gitu. Jadi memang sangat pengertian. Nah, ini adalah tipe orang yang keinginan untuk melindunginya besar gitu, terbiasa untuk ngebawa kedamaian di keluarganya dia. Nah, yang aku lihat dari energi The Six of Swords, ini adalah tipe orang yang gampang moving on. Jadi kalau misalnya dia punya kehidupan percintaan ini di masa lalu gitu, putus atau misalnya punya hubungan yang selesai, ya udah gitu. Dia bukan tipe orang yang berlarut-larut di situ gitu, karena yang tadi aku bilang, this person is very logic gitu. Jadi dia mampu untuk handling, mampu untuk menyembuhkan lukanya sendiri pakai cara berpikirnya dia gitu. And then yang aku lihat di sini, dia orangnya very kompetitif juga. Sedikit rahasia nih buat kamu. Tipe-tipe orang yang seperti ini tuh sebenarnya gampang untuk dimanipulasi. Ditantang sedikit dia pasti maju gitu. Tapi kalau misalnya ditantang beda ya sama diminta gitu. Ditantang sama diminta beda. Kalau dia ditantang, dia bakalan punya rasa semangat untuk nunjukin kalau aku tuh bisa gitu. Jadi harus tahu. Jadi kalau misalnya ngobrol nih, kalau minta sesuatu, kalau kamu pengen sesuatu, kalau secara straightforward, mungkin dia tadi aku bilang, kalau segi omongan, obrolan mungkin agak bertolak belakang gitu sama diri kamu. Cuman kalau dia ditantang, dia akan nunjukin itu gitu. Kayak, emang kamu bisa serius gitu. Wah, dia pasti semangat akan serius. Nah, kita bakalan lihat ke sini. Kalau dari ciri-ciri fisik, aku ngelihat kulitnya agak sawo matang ya, karena mungkin juga kegiatan aktivitas luar. Tapi ya, jadi dia tuh suka berjemur atau suka beraktivitas di bawah matahari. Di sini dia itu gini, dia tuh pengen banget punya happy family, punya keluarga bahagia, karena walaupun keluarganya dia lengkap nih, contohnya, tapi ada banyak hal yang tidak sesuai sama ekspektasi gitu. Contoh, ngerasa lonely gitu, walaupun dia punya keluarga yang lengkap, tapi mungkin orang tuanya sibuk gitu, makanya dia selalu sendiri, ngerasa lonely gitu. There's a sorrow yang aku lihat di childhoodnya dia gitu. Jadi kenapa dia ini bisa jadi trauma ya, tapi aku tidak akan ngulik terlalu dalam soal masa lalunya dia. Kenapa dia berpikiran kalau dia tuh harus punya happy family, karena dia itu bukan mendapatkan contoh yang baik, tapi dia lebih seperti, aku nggak bisa kayak aku seperti dulu gitu, aku harus berubah gitu untuk masa depan. Terutama kalau aku mau berumah tangga atau aku mau mempunyai pasangan, aku harus mempunyai pasangan yang memang tidak seperti contoh yang aku punya gitu. Jadi yang aku lihat seperti itu. And also, kalau dari fisik dia kelihatan awet muda banget gitu. Dia kelihatan lebih muda daripada usianya. Ini orang
tipenya kalau mencintai itu sangat kuat gitu. Jadi dia bukan tipe orang yang kemana-mana ya gitu. Makanya kalau berhubungan sama dia tuh cukup long last. Jadi jangka waktunya tuh panjang. And then di sini very intense person juga. Jadi kalau ngomongin soal romansa, love life, dia tuh cukup yang intense. Tapi aku lihatnya memang agak private ya. Jadi yang tahu-tahu tuh cuma orang-orang dekat doang gitu, orang-orang sekitar yang dekat, teman-teman dekat. Jadi kalau ngomongin soal love life, dia bukan tipe orang yang juga suka ngumbar ke everyone, ke semua orang yang asing gitu. And then di sini feelingsnya dia itu kalau aku lihat sebenarnya dalam, tapi yang tadi aku bilang karena ini orang pakai logic banget gitu, dia bukan tipe orang yang kayak punya perasaan muncul langsung berbebat gitu, langsung kayak mencurahkan segala macam. Nah, cara dia untuk mencurahkan cinta kalau aku lihat memang seperti action, dan hal-hal yang benar-benar bagi dia ya itu sesuatu hal yang pasti gitu, kayak tindakan, kayak effort yang kelihatan lah gitu, kelihatan benar-benar menunjukkan keseriusan. Karena kalau aku lihat saat kamu ketemu dia atau saat dia merasakan perasaan sama kamu, dia cukup serius gitu, udah di fase serius. The Letter, ini juga dia adalah seseorang yang punya keberuntungan yang sangat bagus, karena dari The Wheel of Fortune juga aku ngeliat tuh dia orang yang beruntung gitu, bisa dari arti kenyamanan finansial atau materi gitu, dari dia kecil punya keberuntungan, atau bahkan kayak pekerjaan dan koneksi sekarang gitu. Nah, yang aku lihat dia juga orang yang kalau mencurahkan perasaan itu dia pikirin dulu matang-matang. Jadi dia lebih prefer kalau dia menulis apa yang dia pengen atau apa yang dia rasakan ke kamu, atau pakai chat gitu. And then di sini ada The Tower. Dia itu punya worry yang cukup besar. Dari, kalau aku tidak akan baca kesehatan, tapi yang kelihatan di sini adalah kecemasan soal kesehatannya, karena dia punya keluarga atau punya orang tua yang punya riwayat kesehatan yang bikin dia worry, bikin dia cemas gitu. So aku bakalan lihat ke ciri-ciri lainnya, baru nanti kita lihat kenapa ya. Ciri-cirinya yang dengan mudah membuat jatuh cinta padamu. Kalau yang aku lihat kulturnya tuh tidak asing, dalam arti cukup familiar sih sama kulturmu gitu. Jadi contoh misalnya ya, contoh sesimpel gini deh, keluarga kamu suka makan makanan pedas, berarti dia juga terbiasa untuk itu. Jadi masih bisa toleransi. Dream house, the mountain, klasik. Jadi style rumahnya itu, rumah impiannya dia tuh yang klasik, tinggi, bertingkat. Terus juga bisa di perkotaan, atau dia tuh suka tempat yang tinggi-tinggi gitu, dan dia suka pegunungan. 3, orangnya suka freedom, suka kebebasan, dia tuh suka menggoda. Di sini smile, kalau dia senyum, orang-orang ikutan senyum. Muscle, dia punya otot-otot karena rajin olahraga. Hair, rambutnya tuh indah. Kendaraannya dia berisik, jadi dia punya signature kendaraan lah gitu, bisa motor atau mobil yang dia banget lah gitu. Fair, kulitnya tuh dari dasarnya putih gitu, cuman karena kegiatan sehari-hari bisa menjadi tanning. Yang aku lihat di sini juga orang yang cukup adil ya. Di sini orangnya tinggi. Dia tuh orang yang lurus-lurus aja dan straight to the point. This person also love the sea. Kalian punya perbedaan, ada yang healingnya ke gunung, dia ke pantai, atau sebaliknya, kamu healingnya ke pantai, dia ke gunung. Soft skin, kulitnya lembut, halus. So aku bakalan lihat kenapa
Kenapa kamu dengan mudah membuat dia jatuh cinta? Kenapa dia bisa sangat mudah mencintai dirimu? Ada the Six of Wands. Pertama, memang lingkungan sekitar yang istilahnya memberikan sinyal positif lah untuk kamu sama dia gitu. Jadi banyak kabar baik tentang diri kamu. Jadi kayak opini-opini positif dari orang-orang sekitar. The Emperor. Kenapa? Ada Seven of Swords. Oke. Di sini ada the Four of Pentacles, the Emperor, sama the Seven of Swords. Kalau yang aku lihat, kamu tuh memicu, ya kayak menantang gitu loh. Jadi kayak yang tadi aku bilang, ini tuh walaupun banyak perbedaan, dari prinsip berbeda, dari cara pandang berbeda, cuman kamu menstimulasi dia agar bisa lebih pintar gitu. Dalam arti bukan yang iya aja atau nurut aja gitu. Wah, jadi dia tipe orang yang kalau yang tadi aku bilang, dia tuh suka tantangan gitu. Nah, bagi dia kamu tuh sangat menantang karena tadi banyak perbedaan atau cara berpikirnya berbeda. Dan di sini yang aku lihat, kamu pun membuat dirinya dia itu banyak merefleksi atau banyak untuk bercermin gitu. Oh iya ya, benar juga ya kamu gitu. Benar juga ya dia ya gitu. Terus dia tuh tipe orang yang kalau after having conversation atau after ngobrol sama dirimu, dia tuh lebih banyak mikir gitu. Jadi pernyataan kamu itu banyak banget yang ngebuat dia meruntuhkan ego dan melihat dunia itu jadi lebih beda lagi gitu. Nah, mungkin itu bisa dari cara kamu bekerja atau pilihan pekerjaan kamu gitu, yang bikin dia terpacu lah gitu. Nah, yang aku lihat, kamu kelihatan very grounded. Jadi ini orang kok, kalau kata dia ya, ini orang kok hidupnya di sekitaran seperti ini gitu, hiruk pikuk, tapi dia bisa tenang ya, bisa santai gitu. Jadi kesantaian kamu itu bikin dia lebih kayak, oke, ada sesuatu yang menarik nih, pengen aku gali nih tentang orang ini gitu. Itu juga bisa dasarnya dari rasa penasaran. Nah, dari energi The Emperor, kalau kenapa ini ngomongin soal peran sih, kamu dapat membuat dia itu benar-benar menjadi jati dirinya seada-adanya dan vice versa ya. Cuman kalau dari energi The Emperor, ini energi feminine dan masculine. Jika kamu feminine energi, berarti dia ngerasa dia itu bisa jadi maskulin seutuh-utuhnya sama diri kamu. Kalau sebaliknya, kalau kamu maskulin energi, dia bisa jadi energi feminin yang seutuh-utuhnya sama diri kamu. Jadi itu lebih seperti sesuatu yang tidak bisa dibohongin, tidak bisa diada-adain, yang mana kayak pas aja gitu, kayak kamu membuka kunci atau punya kunci yang tepat untuk membuka gemboknya dia gitu. Nah, jadi ini bisa dari perkataan, pernyataan, atau bahkan dari cara kamu menjalani kehidupan, hobi kamu, pekerjaan kamu gitu. Yang aku lihat juga dari energi The Six of Wands dan Emperor itu menunjukkan kesuksesan pribadi. Jadi kamu kayak dilihat sebagai sosok orang yang sukses sendiri gitu, tanpa support atau tanpa privilege dari mana-mana gitu. Nah, itu yang bikin dia kagum. So, aku bakalan lihat ke outcome of the situation. Tell me about the outcome of the situation. Ada the Ace of Pentacles,
sama ada the Ace of Swords yang tadi aku bilang. Ini orang logika banget, ngelawan berhadapan sama kamu yang pakai emotion. Tapi ini adalah hubungan yang jadinya seimbang karena hasilnya adalah fakta, hasilnya jadi realita gitu, sesuatu yang real gitu jadinya. Jadi kalian berdua tuh kayak couple yang bener-bener real apa adanya gitu. Nah, kedepannya di sini ada hubungan yang tumbuh dan saling bisa memahami satu sama lain gitu, understanding. So aku bakalan lihat ini adalah pesan seperti biasa. Ini adalah pesan dari Romance Angel. Ini kartu dari dulu banget gitu, aku selalu pakai untuk percintaan. New love, a new person has a romantic feeling. Ini adalah orang baru ya di dalam hidup kamu, dan kamu adalah orang baru di hidupnya dia. And then di sini worth waiting for. Divine timing is at work in your love life. Jadi ini ada hubungannya sama divine timing, dimana ini tidak terburu-buru terjadinya. Pertemuannya nggak terburu-buru. It takes time memang, tapi percayalah semua orang tuh punya waktunya masing-masing. Dan ini sesuatu yang sangat worth it untuk ditunggu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu mau request silahkan komen di bawah. Aku ulang lagi. Kalau misalnya kamu suka video ini boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share to the next reading. Bye.